dari tanda-tanda fisik ya, dari tanda-tanda fisik yang diceritakan Nabi Muhammad, malam hari itu tidak terlampau panas, meskipun juga tidak dingin juga. Maksudnya gini, biasanya itu kalau kejadiannya itu di tempat panas seperti di negeri kita ini kan cuacanya 37, 38 gitu kan. Nah itu lebih dingin gitu, lebih dingin daripada yang biasanya. Jadi yang biasanya berapa, itu agak lebih turun daripada yang biasanya kalau memang kejadiannya di tempat-tempat yang cuacanya cukup panas seperti di negeri kita. Kemudian Nabi Muhammad juga bercerita ada angin yang bertiup, tapi anginnya itu tidak sampai kenceng gitu. Maksudnya hanya sepoi-sepoi aja. Itu dari ciri-ciri fisiknya. Akan tetapi saya sangat berharap teman-teman tidak terpaku, tidak hanya konsentrasi mencari ciri-ciri fisik. Jangan sampai gini nih, wah ini panas nih, berarti nggak mungkin Lailatul Qadar. Mari kita tidur. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu. Sehingga akhirnya nanti terlewat dari keberadaan Lailatul Qadar itu sendiri gitu kan. Jadi kita terus berjaga. Nah ciri-cirinya yang terutama malah justru terjadi saat besok paginya. Saat matahari terbit di waktu pagi, itu cahayanya matahari tidak sampai ke bumi. Jadi saat-saat terbit matahari yang biasanya terang benderang gitu kan ya, nah itu justru malah kelihatannya samar-samar, cahaya mataharinya terhalang gitu kan, sehingga nyampenya ke bumi itu temaram aja, cahayanya nggak sampai terang banget gitu kan. Nah itu sampai dengan jam-jam, misalnya kita terbit matahari jam 6 lah ya, itu sampai dengan jam 7 gitu, itu pasti belum kelihatan cahaya mataharinya. Tahu kenapa? Dari banyaknya malaikat-malaikat yang turun malam hari tersebut ke atas muka bumi, nah itu kemudian mereka naik lagi ke langit, sehingga kepak-kepak sayap mereka di saat terbit matahari, nah itu kepak-kepak sayap mereka menghalangi cahaya matahari yang akan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi turun, malaikat turun, makanya Allah pakainya bahasa tanazzal, sebab turunnya nggak sekali, daf'atan ba'da ukhra. Oh, kita baca tafsirnya itu kan, turunnya para malaikat itu rombongan demi rombongan gitu, sampai nih kalau aja kita dibuka hijab, kita bisa akan lihat bahwa malaikat itu susun-susun pada malam Lailatul Qadar dari banyaknya jumlah mereka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan warruh, malaikat Jibril juga ikut turun. Pimpinan para malaikat, presiden para malaikat ikut turun juga pada malam hari tersebut. Begitu kan? Bi amri rabbihim, menyelesaikan urusan mereka. Urusannya adalah mengaminkan doa orang-orang yang ada di atas muka bumi. Jadi siapa yang malam hari tersebut meminta ampunan, jutaan malaikat akan memohonkan ampunan untukmu pada malam tersebut. Jika kamu malam hari itu meminta, ya Allah, jangan pernah sengsarakan aku dimanapun saja aku berada, jutaan malaikat mengaminkan doamu pada malam tersebut. Gitu kan ya. Makanya karena kemuliaan yang begitu mulia, jangan sampai kita meminta yang kecil-kecil aja gitu. Karena Allah zat yang maha mulia dan jutaan malaikat Allah turunkan kepada kita semuanya pada malam hari tersebut, maka kita harus meminta sesuatu yang berharga. Jangan minta yang receh-recehan, jangan minta hal-hal yang kecil, sebab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Nah itu besok harinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian sampai dengan terbit fajar. Begitu datang fajar, mulai nih malaikat nih berangsur-angsur naik lagi kembali ke langit, tapi dari banyaknya jumlah mereka sampai-sampai ketika matahari terbit pada pagi hari tersebut, semua malaikat nih belum selesai antrian naiknya balik nih, sehingga menghalangkan cahaya matahari sampai di bumi pada masa tersebut.